Hai, bertemu lagi dengan saya Pak Rizky dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini kita masih akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi khusus untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi ada beberapa sifat bilangan berpangkat yang harus kamu ketahui untuk mempermudah dalam pengerjaan soal. Kita mulai aja dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka berapa hasilnya? Sesuai sifat bilangan berpangkat, maka A pangkat M itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A terus sampai A-nya ada sebanyak M. Sementara A pangkat N itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A terus sampai A-nya ada sebanyak N. Maka bisa ditulis A kali A kali A sampai sebanyak M dikali A kali A kali A sampai A-nya ada sebanyak N. Ini bisa kita hitung bahwa jumlah A-nya sekarang jadi ada sebanyak A ditambah N. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka kita cukup menghitung atau kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Itu sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Contoh soalnya seperti ini. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. 7 pangkat 3 artinya adalah 7 kali 7 kali 7. Ada sebanyak 3. Dikali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 artinya adalah 7 kali 7. 7-nya ada 2. Sehingga sekarang bisa kita hitung nih, 7-nya ada berapa? 7-nya jadi ada 5. Atau bisa ditulis sebagai 7 pangkat 5. Sehingga 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 hasilnya sama dengan 7 pangkat 5. Kita cukup dengan menjumlahkan si pangkatnya saja, basisnya tidak berubah. Berarti benar bekerja sifat yang tadi, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sekarang kita coba lihat dengan contoh yang lain. Tadi kita sudah dapat sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh yang pertama, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat yang pertama tadi, maka kita cukup menjumlahkan si pangkatnya saja. Berarti 5 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 7. Contoh yang kedua, 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 6. Bilangan basisnya sama, maka kita cukup menjumlahkan si pangkatnya saja. Berarti 10 pangkat 8 ditambah 6, sama dengan 10 pangkat 14. Contoh yang ketiga, X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Bilangan basisnya sama-sama X, berarti cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti X pangkat 2 ditambah 4, sama dengan X pangkat 6. Itu sifat yang pertama, sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Kita masuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini akan lebih mudah dipahami jika kita langsung menggunakan angka. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 6 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 sampai sebanyak 6. Dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai sebanyak 4. Sesuai sifat bilangan bulat, maka 3 yang di atas bisa kita coret dengan 3 yang di bawah karena sama-sama dikali 3. Yang di atas kita coret 4, yang di bawah juga kita coret 4. Sehingga yang tersisa hanya bagian yang di atas, yaitu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2. Pangkat yang di atas dikurangi pangkat yang di bawah. Pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. Atau bisa ditulis A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan syarat basis bilangannya harus sama. Inilah sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita coba lagi dengan angka yang berbeda ya. Misalkan 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 5. 7 pangkat 7 artinya 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya sampai sebanyak 7.
dibagi atau per 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Sampai 7-nya sebanyak 5. Bagian penyebutnya ada 7 kali 7 kali 7. Bagian pembilangnya juga ada 7 kali 7 kali 7. Sehingga bisa kita coret ya. Sehingga yang tersisa hanya dua bagian yang di atas, yaitu 7 kali 7. Berarti 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 5 itu sama dengan 7 kali 7 atau 7 pangkat 2. Ini berarti sesuai dengan sifat yang tadi kita temukan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, jika ada sebuah bilangan berpangkat dengan basis yang sama, terus kemudian dibagi, maka kita cukup mengurangi pangkatnya saja. Kita akan coba dengan contoh yang lainnya. Misalnya, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 5. Itu sama dengan 6 pangkat 8 dikurang 5. Karena basis bilangannya sama, berarti kita cukup mengurangkan si pangkatnya saja. 8 dikurang 5. Berarti sama dengan 6 pangkat 3. Contoh yang kedua. 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 4. Bilangan basisnya sama-sama 10. Berarti 10 pangkat 12 dikurang 4. Sama dengan 10 pangkat 8. Contoh yang ketiga. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 0. Berapa ya 3 pangkat 0? Nanti kita akan belajar khusus mengenai bilangan berpangkat 0. Kita lanjut dulu ke contoh yang keempat. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Karena sama-sama bilangan basisnya 2, berarti cukup mengurangkan si pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Berarti 2 pangkat minus 2. Berapa ya 2 pangkat minus 2? Nanti kita akan belajar khusus mengenai bilangan berpangkat negatif di video berikutnya. Kita sudah dapat dua sifat bilangan berpangkat, sifat perkalian dan sifat pembagian. Kita akan masuk ke sifat yang ketiga, yaitu pangkat bilangan berpangkat. Jadi, jika ada A pangkat M, lalu kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka berapakah hasilnya? A pangkat M pangkat N, artinya A pangkat M dipangkatkan dengan N. Berarti A pangkat M-nya sebanyak N. Atau bisa ditulis A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M dan seterusnya sampai sebanyak N. Maka terbentuklah perkalian bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M dan seterusnya. Sesuai sifat bilangan berpangkat, jika dikalikan maka pangkatnya cukup dengan dijumlahkan. Sehingga bisa kita tulis sebagai A pangkat M tambah M tambah M tambah M dan seterusnya sampai M-nya ada banyak N. Atau bisa ditulis sebagai M dikali N. Berarti kita temukan bahwa A pangkat M pangkat N atau A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Artinya, jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka kita cukup mengalihkan si pangkatnya saja. Itu sifat yang ketiga. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, 6 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ada 6 dipangkatkan 3, terus kemudian dipangkatkan 2. Bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Berarti cukup dengan mengalihkan pangkatnya. Berarti sama dengan 6 pangkat 3 dikali 2. Berarti sama dengan 6 pangkat 6. Contoh yang kedua, 10 pangkat 4 pangkat 3. Ada 10 dipangkatkan 4, lalu kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti cukup mengalihkan pangkatnya. Sama dengan 10 pangkat 4 dikali 3. Sama dengan 10 pangkat 12. Contoh yang ketiga. Ini agak beda nih. 25 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat berapa? Jadi 25 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat berapa? Untuk soal seperti ini, kita bisa menyederhanakan dulu nih bentuk pangkat yang bisa disederhanakan. Dalam soal ini, berarti kita bisa menyederhanakan 25. Kita ketahui bersama bahwa 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Sehingga 25 pangkat 4 bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Sesuai sifat pangkat bilangan berpangkat, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka cukup mengalihkan pangkatnya. Berarti 5 pangkat 2 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 4. Sama dengan 5 pangkat 8. Berarti 25 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 8. Kita akan masuk ke sifat berikutnya,
yaitu pangkat perkalian bilangan. Jadi jika ada A kali B dipangkatkan N, maka berapakah hasilnya? A kali B pangkat N itu artinya A kali B kali A kali B kali A kali B dan seterusnya sampai A kali B-nya sebanyak N. Dari sini kita bisa hitung nih bahwa ada A kali A kali A kali A yang juga sebanyak N dan B kali B kali B kali B yang juga sebanyak N. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Berarti A kali B pangkat N atau A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk sifat ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan atau mempermudah penghitungan bilangan berpangkat. Contohnya seperti ini. 25 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Jika kita hitung hasil pemangkatannya, 25 pangkat 2 itu sama dengan 625 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti 625 dikali 16. Ini bisa kalian hitung seperti ini. Tapi biasanya ada cara yang lebih sederhana, yaitu seperti ini. 25 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 itu sama-sama memiliki pangkat 2. Sehingga bisa kita gunakan sifat distributif dan ditulis sebagai 25 dikali 4 dipangkatkan 2. Sehingga penghitungannya jadi lebih mudah. 25 dikali 4 sama dengan 100. Berarti 100 pangkat 2. 100 pangkat 2 sama dengan 10.000. Itu penghitungan yang dirasa lebih sederhana daripada 625 dikali 16. Itulah sifat pangkat perkalian bilangan. Berikutnya, kita akan masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifat pangkat pembagian bilangan. Jika ada A bagi B dipangkatkan N, maka berapakah hasilnya? A per B pangkat N itu artinya adalah A per B dikali A per B dikali A per B dan seterusnya sampai A per B-nya ada sebanyak N. Bisa kita lihat bahwa A per B kali A per B dan seterusnya ini cara mengerjakan adalah A kali A kali A kali A per B kali B kali B kali B dan seterusnya sampai ada sebanyak N. A kali A kali A sebanyak N itu artinya A pangkat N dan B kali B sebanyak N itu artinya B pangkat N. Sehingga bisa ditulis sebagai A pangkat N per B pangkat N. Berarti A bagi B pangkat N atau A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dibagi atau per B pangkat N. Contoh soalnya seperti ini. 24 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. 24 pangkat 2 itu sama dengan 576 dan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Sehingga bisa ditulis 576 dibagi 16. Kalian bisa langsung membagi 576 dibagi 16. Atau bisa juga dengan cara yang lain. 24 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 itu sama-sama memiliki pangkat 2. Sehingga kita bisa menggunakan sifat distributif. 24 dibagi 4 dipangkatkan 2. 24 dibagi 4 sama dengan 6 dipangkatkan 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti 24 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 36. Penghitungannya lebih sederhana dibandingkan kita menghitung langsung seperti tadi. Itulah sifat terakhir dari bilangan berpangkat. Jadi, untuk hari ini kita sudah menemukan beberapa sifat bilangan berpangkat, yaitu yang pertama, sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikali, maka kita cukup menjumlahkan pangkatnya. Yang kedua, sifat pembagian. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kemudian dibagi, maka kita cukup mengurangi pangkatnya. Sifat yang ketiga, yaitu sifat pangkat bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka kita cukup mengalihkan pangkatnya. Sifat yang keempat, A kali B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dan sifat yang terakhir adalah A bagi B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat N. Itulah sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Dengan begitu, berakhir juga video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan kalian paham semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Adios.